Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kalian senantiasa mendapatkan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Jumpa lagi anak-anak sekalian di pelajaran yang ke-10 dengan tema perilaku terpuji. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini mengenai 3.8, memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidani ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak sekalian, materi pertama yang akan kita bahas adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua merupakan akhlak terpuji. Berbakti kepada orang tua termasuk sifat anak yang solih. Siapa orang tua kita? Orang tua kita adalah ibu dan bapak. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya wajib bagi kita. Lalu bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua? Anak-anak bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita harus senantiasa bertutur kata yang sopan dan lemah lembut kepada keduanya. Yang kedua, minta maaf jika bersalah. Yang ketiga, merawat bila ibu dan bapak ada yang sakit. Yang keempat, jujur dalam segala hal, baik perkataan maupun perbuatan. Dan yang kelima, menjaga nama baik ibu dan bapak. Dan yang keenam, ini yang penting, selalu mendoakan kedua orang tua, baik ketika masih sehat, masih hidup di dunia, maupun ketika kelak sudah meninggal. Adapun doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu kecil. Nah anak-anak sekalian, mari mulai dari saat ini kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita ya. Nah, materi yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mendidik dan mengajar kita di sekolah. Sedangkan ustadz atau ustadzah adalah orang yang mengajar dan mendidik kita di madrasah, musola, ataupun di masjid. Bersikap hormat dan patuh kepada guru termasuk sifat terpuji. Karena dengan jasa para ustadz dan ustazah ataupun bapak ibu guru, kita bisa membaca, menulis, menghitung, dan mengaji. Dengan jasa guru pula, kita bisa menjadi pandai, cerdas, dan berakhlak mulia. Sungguh jasa beliau tidak terhingga kepada kita. Maka perilaku hormat dan patuh kepada guru harus kita tunjukkan, baik melalui perbuatan maupun melalui ucapan kita ketika bertemu ataupun tidak bertemu, yaitu dengan mengucapkan doa. Contoh perbuatan baik kepada guru diantaranya adalah yang pertama, bersikap rendah hati. Kemudian yang kedua, bertutur kata yang sopan. Yang ketiga, mengucapkan salam ketika bertemu dengan mereka, dengan beliau. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Yang kelima, menyambung silaturahim. Yang keenam, senantiasa mentaati semua nasihat bapak dan ibu guru. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengucapkan salam ketika kita berpisah. Nah, bagian yang ketiga adalah menghormat kepada anggota keluarga.
Anak-anak sekalian, coba kalian hitung berapa anggota keluarga kalian. Bagus. Dalam keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Antar anggota keluarga harus saling menghormati agar terbentuk keluarga yang rukun, bahagia, dan sejahtera. Anak harus menghormati ayah dan ibu sayang kepada anak, adik menghormati kakak, kakak pun juga harus menghormati adiknya. Nah, seperti itu. Nah, baiklah anak-anak sekalian, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Jikalau belum, silahkan kalian ulang-ulang materi yang ada di dalam video ini ya. Baik, kita ambil kesimpulannya dulu. Yang pertama, hormat dan patuh baik kepada orang tua dan guru termasuk perbuatan yang terpuji, termasuk perbuatan yang akhlakul karimah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, guru adalah orang yang sangat berjasa bagi kita. Dengan jasa beliau kita bisa membaca, menulis, menghitung, dan mengaji. Dan yang ketiga, dalam anggota keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Semuanya harus saling menyayangi dan menghormati agar tercipta keluarga yang rukun, bahagia, dan sejahtera. Nah, anak-anak sekalian, untuk uji kompetensi mandiri sesuai dengan arahan dari Bapak dan Ibu guru kalian ya. Baik, demikian Bapak akhiri. Tetap semangat belajar, selalu berdoa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.